Oke, kembali lagi di channel YouTube gua, Kevin S_U. Di channel ini kita akan ngebahas seri-seri pendalaman materi tentang persiapan UTBK 2023. Ya mungkin sekarang bukan UTBK ya namanya, kan udah diganti sistemnya dan sekarang cuma TPS doang. Dan di sini gua mau ngebahas tentang materi sinonim. Nah, mungkin dari kalian udah pada tahu lah ya sinonim itu apa. Sinonim. Ya secara simpelnya, ya ini kan cuman cari yang sama, cari makna yang sama. Ya, mungkin dari secara pengertian lebih kan, kalau lu tahu ini kan yang mirip maknanya, yang sama, yang ya itu doang yang lu tahu kan. Nah, tapi gue mau ngebahas sedikit tentang trik dan tips untuk ngerjain sinonim. Karena tes ini ya mungkin bisa keluar bisa enggak di UTBK 2023. Tapi buat lu yang mau misalnya UTUL UGM, ini sering keluar nih. Nah, ini pasti keluar di Utul Game, karena Utul Game kan agak beda ya dibanding tes-tes lain. Dia ada tes kayak psikotes ini juga ada sinonim, jadi berguna banget buat kalian. Nah, jadi sinonim itu adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip. Oke, maknanya mirip dengan bentuk bahasa lain. Oke, dengan bahasa lain. Oke, nah kata sinonim ini dengan kata lainnya apabila kalimat yang sama. Oke, jadi kata sinonim ini, mungkin gua bentuk bawah tadi, bentuknya poin aja. Jadi kalau kata sinonim itu bisa digantikan. Jadi karena maknanya sama, berarti bisa digantikan atau bisa ditukar, disubstitusi. Oke, bisa digantikan. Kayak misalnya tampan. Tampan itu nanti bisa kita ganti dengan cakap, pandai, pinter. Itu kan sama maknanya, ya nggak? Jadi bisa kita tukar. Oke, ini kata sinonim ini juga dia memiliki makna secara nah, makna dia juga bisa secara leksikal atau struktural. Nanti nanti di bagian bahasa Indonesia deh kita bahas apa tuh leksikal, apa itu makna struktural. Nanti kita bahas di sana ya. Nanti, tapi lu harus tahu dulu ini ada bisa struktural atau makna secara leksikal. Nah, terus em, ke jenis-jenisnya dulu deh. Jadi sebenarnya di sinonim ini ada berapa jenis-jenisnya. Yang pertama, gue bisa sebut itu sinonim mutlak. Nah, sinonim mutlak ini adalah kata yang dapat ditukar, yang bisa ditukar tempat dalam konteks kebahasaan. Jadi bisa langsung disubstitusi aja. Kebahasaan. Oke? Tanpa mengubah maknanya. Tanpa mengubah tanpa mengubah kalimat kali ya. Makna kalimatnya. Makna yang ingin disampaikan. Ini aja yang lebih simpel. Yang ingin disampaikan. Oke. Nah, contoh sinonim mutlak. Contohnya, oke, yang tadi gue udah sebut ya. Contohnya tuh bisa kayak tampan. Tampan itu kan kayak cakep, pintar, pandai. Oke, terus kayak laris.
Laris itu berarti laku. Oke. Terus ada jenis kedua. Jenis kedua ini yang sinonim mirip. Sinonim semirip. Nah, apa nih sinonim semirip? Ini tuh bisa, nah, ini mirip dengan kata sinonim mutlak. Nah, tapi bedanya ini tuh dalam berbagai, kalimat atau frasa. Oke? Oke. Jadi bisa, kalau misalnya ada beberapa frasa, jadi ada beberapa kalimat, kalimat ini bisa diganti dengan tidak mengubah. Nah, bedanya dengan semirip, itu mirip dengan kata mutlak, bedanya ada di, wait, oke, ini mirip, tapi mungkin dari sininya kita hapus yang ingin disampaikan, hanya tapi hanya kalimat itu saja, gitu ya. Jadi di dalam kalimat itu aja, kayak misalnya ada kalimat nih, kalau ini kan kalau sinonim mutlak kayak misalnya ada induk kalimat, ada anak kalimat. Kalau gua ganti nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya sinonim semirip, ya misalnya ini diganti di induk kalimat, ya dia di induk kalimat aja. Dia akan nggak bisa diganti dengan uh, hubungannya dengan adik kalimat. Oke, contoh deh, contoh. Contohnya semirip, karena materinya ya beda-beda jauh. Yang penting lu tahu kalau dia itu sinonim loh. Oke, misalnya melihat. Melihat itu sinonimnya memandang. Nah, oke. Terus kayak membawa. Membawa ini sinonimnya buat mengangkut. Oke. Sebenarnya lu nggak harus tahu, lu nggak harus hafal banget tentang apa ini sinonim mutlak, apa itu sinonim simetris, semirip. Yang penting lu tahu kalau itu emang ada 3 jenis. Oke. Kalau selingkuh, nah yang ketiga itu sinonim selingkuh. Nah, selingkuh ini, nah kalau ini dapat ditukar, kalau ini dapat ditukar tempat dalam konteks tertentu. Tertentu saja. Oke. Jadi nggak bisa langsung digantikan aja gitu loh. Oke. Kayak misalnya, contohnya deh. Contoh, misalnya kata manis. Kata manis kan bisa kita artikan sebagai ayu kan. Ya nggak? Dia dia itu memang dia sinonim, tapi nggak tiba-tiba langsung diganti. Nggak bisa kita langsung tukar tempat kata manis ini dengan ayu. Tapi mereka memiliki makna yang sama. Mereka maknanya sama, tapi nggak bisa langsung kita masukin aja. Kalau ini, kalau yang mutlak bisa langsung dimasukin tanpa ada tanpa ada uh, pertimbangan. Kalau semirip dalam satu konteks dalam satu kalimat itu, tapi kalau selingkuh maknanya sama tapi nggak langsung ditukar gitu. Harus ada beberapa pertimbangan yang membuat kita bisa nuker kalimat ini di kalimat tersebut. Oke. Nah, ke tips deh. Mungkin lebih ke tips aja biar kalian lebih paham lagi tentang mengerjakannya. Pertama, tips dari gua. Pertama tuh pilih, jangan pilih kata yang bunyinya mirip.
bunyi mirip, ya. Jangan bunyi yang mirip, oke. Kalau lu yang ditanya apa, katanya apa, terus di opsinya ada yang mirip, itu jangan dipilih, oke. Karena apa? Karena kemungkinan salah. Kemungkinan salah, oke. Kemungkinan jawabannya salah. Itu jebakan. Di sini jebakannya. Karena kadang orang uh, ngebuat soal itu yang buat mirip biar pengecoh, ya. Inilah jebakan. Jebakan soal di sinonim. Oke. Terus yang kedua. Oke. Yang kedua lu harus, jadi sinonim ini kan nggak bisa 1-2 hari ya dipelajari. Ya nggak? Lu harus banyak-banyak baca buku. Banyak-banyak baca. Lu mau baca buku, lu mau baca novel, baca artikel, bebas. Agar apa? Biar kebendaraan bank bank kata lu banyak. Kebandaran aja ya, jangan bank. Kebendaharaan kata, ya biar kebenaran kata lu tuh banyak. Lu nemu kata-kata yang sebenarnya asing bagi orang lain tapi bagi lu nggak asing karena lu pernah baca. Karena lu kan ketika lu banyak-banyak baca, lu akan kayak intuisi gitu loh. Kayak, oh gue pernah ketemu nih kata ini nih. Ya, jadi emang harus banyak-banyak baca, terus harus sering-sering cek, sering-sering cek KBBI, karena sebenarnya banyak banget kosakata di Indonesia, dan itu banyak dan jarang banget digunakan. Tapi sering banget keluar di soal, ya. Jadi kamu harus sering-sering baca atau cek KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lu bisa download aplikasinya atau lu lihat di Google ada KBBI websitenya. Oke. Terus biasanya keempat, lu soal biasanya itu serapan. Kata serapan dari bahasa Inggris atau bahasa daerah. Nah, ini yang paling sering banget, bahasa Inggris dan daerah. Oke, biasanya banyak banget. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu kosakatanya, bisa aja lu ubah ke bahasa Inggris, karena bisa jadi itu bahasa Inggris. Kan bahasa Indonesia kan banyak banget kata serapan yang awalnya bahasa Inggris, terus kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Itu banyak banget. Nanti lu bisa baca-baca atau lu bisa mengetahui kata-kata tersebut. Oke. Terus yang keempat, yang kelima, oke. Kalau, nah, kalau, kalau ketemu, kalau ketemu kata yang tidak biasa digunakan, kayak asing bagi lu, ya enggak? Oke, berarti pilih opsi yang paling beda. Pilih opsi yang paling beda. Ya, nanti lu akan ketemu nih. Lu yang ditanya tuh katanya kayak asing banget bagi lu. Terus biasanya opsi itu mirip-mirip. Nah, berarti pilih yang paling beda. Opsi yang mirip-mirip jangan lu pilih. Ya, itu tips-tipsnya. Terus yang perbanyak bahasa Inggris, terus KBBI, terus bisa kategorikan dalam bidang tertentu. Oke, ini sedikit tips aja tentang kebendaraan, tentang sinonim. Oke. Nah, kalau misalnya lu butuh ini, nanti gua kasih deh, kasih link. Gua udah bikin, gua udah bikin drive tentang sinonim, kata-kata sinonim yang sering banget keluar ataupun pernah keluar di UTUL UGM atau di tes psikotes. Ini udah gue bikin.
Nah, lu bisa baca-baca aja. Nggak harus dihafal ya. Nggak usah dihafalin, tapi lu baca-baca aja. Karena biasanya kalau lu baca, itu ada sedikit memori yang ada di otak lu nanti. Yang misalnya keluar. Ini ada beberapa kosakata yang udah gue bikin drive-nya. Oke. Ada per abjad. Ada 2 drive. Nanti ada tips juga di sini. Bisa lu baca nanti. Oke. Ini soal-soal yang pernah keluar. Jadi bisa aja keluar lagi. Oke. Nah, gua kasih di drive ini deh. Gua taruh di linknya, gua taruh sini. Oke, gua taruh sini ya linknya. Nanti bisa lu cek. Gua taruh atas deh. Nah, nanti lu bisa lu cek. Oke, nanti bisa lu cek drive-nya di sini. Atau nanti gua kasih di deskripsi YouTube-nya biar kalian bisa buka drive-nya. Oke? Oke, coba kita latihan soal. Karena kita harus cek-cek sering-sering latihan atau sering-sering baca-baca. Oke, kita ke 61. Oke, di sini ada kata agunan. Nah, agunan. Apa tuh? Ya, apa tuh agunan? Nah, kan kayak lu asing banget kan kata agunan. Ya nggak? Nah, mungkin kalau misalnya lu yang anak sosum pernah denger kali ya. Karena ini adalah salah satu bentuk di bidang, ini salah satu bidang ekonomi. Kalau misalnya lu anak sosum atau misalnya lu pernah baca-baca materi tentang ekonomi, ya. Oke. Jadi agunan ini kalau bisa gue artikan ya dari KBBI, kita harus cek-cek. Tadi emang harus sering-sering cek. Jadi sebelum ujian lu harus sering-sering baca KBBI. Agunan ini kayak gadai, gadai atau gadaian, jaminan, ya nggak? Tanggungan, oke? Terus cagaran, ya, dan lain-lain deh. Nanti lu bisa cek di KBBI-nya, oke? Sekarang kalau kita lihat opsinya, jadi oh ya, contoh dari oh ya, pembeda dari tes sinonim adalah ini. Ini sama dengan artinya sinonim. Jadi kalau kata kata terus sama dengan berarti ini adalah kata sinonim. Oke, sinonim. Kalau kata sama dengan. Oke. Berarti mana yang sinonim? Nah, ini ya dia. Secara di KBBI sudah ada. Oke. Oke, terus biasanya tuh ini ada debit, kredit, tunai, anuitas. Ya enggak? Terus jaminan. Terus lu bisa cari deh anuitas itu apa. Nanti dilihat di KBBI ya. Coba cek ke anuitas. Jadi memang harus sering-sering cek KBBI. Sekarang nomor 2 deh. Glosarium. Glosarium itu dari kata apa nih? Glosarium. Pernah dengar? Ini berasal dari kata glossary. Oke. Nah, ini dari kata bahasa Inggris. Ya, kalau misalnya lu lihat di buku atau di bahasa Inggris tuh ada nih glosarium. Ya, ini tuh daftar kata. Ya enggak? Ini tuh daftar kata. Ya, daftar kata ya dengan penjelasannya. Penjelasannya apa? Kalau lihat di buku
Kalau di buku bahasa buku bahasa itu di buku di paling belakang, di halaman belakang biasa ada tuh kata-kata arti-arti kata. Oke, biasanya itu ada. Nah, itu ada di indeks. Indeks ini memiliki makna yang sama dengan glosari, glosarium, yaitu daftar kata, daftar kata yang dianggap penting. Penting di buku. Nah, kalau misalnya lu buka buku, nanti di belakang tuh ada indeks. Ya nggak? Di halaman terakhir. Ya, ada kata indeks, terus ada kata eh, ya bisa lu cek deh di buku ya. Oke. Berarti jawabannya B. Oke, kalau lampiran kan bukan ya. Kamus bukan. Kamus tuh mengartikan. Ya nggak, bukan glosarium. Rangkuman apalagi? Pustaka bukan. Oke. Lebih ke indeks, daftar kata. Oke. Terus insuniasi. Intunya apa tuh? Insinuasi. Insinuasi apa ya? Hmm. Nah, di sini kan kayak asing kan bagi lu. Insinuasi. Ini kata asing. Oke, ini kata asing ya nggak? Kata yang baru lu dengar. Ya nggak? Nah, kalau lu baru dengar, berarti cari yang maknanya beda. Oke, maknanya yang paling beda. Nah, lihat. Sanjung, sanjungan, pujian. Mirip, jangan dipilih. Oke, anjungan. Ya, mirip. Komplement. Nah, sekarang ada komplement atau kritik. Komplement atau kritik. Kalau lu lihat, sanjungan, pujian sama kritik kan beda jauh kan? Ya nggak? Pujian atau sanjungan atau anjungan itu beda dengan kritik. Nah, kritik ini paling beda dibanding tiga opsi yang ini. Berarti kemungkinan ini jawabannya. Kritik. Oke? Cari cari yang paling beda. Oke? Pujian sama kritik kan beda kan? Sanjung apalagi. Nah, berarti kemungkinan jawabannya kritik. Kalau lo mau cari tahu, ini tuh kayak sindiran. Kalau bisa cek ke BBI deh. Ke BBI. Ke BBI itu kayak sindiran. Sindiran. Nah, berarti kan sindiran sama kritik kan ya mirip-mirip. Bisa juga kita sebut kritik. Oke? Oke, lanjut. Hermetis. Hermetis. Nah, Hermetis tuh ternyata kalau lu sering-sering baca di artikel bahasa Inggris tuh itu kayak bahasa Inggris. Hermetik. Kata serapan, hermetik. Hermetis. Nah, ini tuh kayak kedap, kedap udara. Hah? Kedap udara. Berarti yang cocok, nah berarti ke C, kedap. Oke, oke. Terbuka, tertutup, kekal, bocor. Nah, enggak lah. Oke. Terbuka sama bocor mirip. Tertutup beda sama tertutup, kedap, kekal. Kekal apalagi? Beda. Oke, lanjut. Guam. Oke. Guam ini kalau lu cek, cek ini ilmu hukum. Kalau lu tentang ini tentang ilmu hukum, kategori di ilmu hukum yang artinya itu sengketa. Bisa sengketa, bisa perselisihan, ya. Oke, berarti jawabannya A. Jadi emang harus cek-cek. Coba cek KBBI lagi. Jadi emang harus sering-sering cek KBBI. Biar kalian makin banyak kebendaraannya. Oke, lanjut. Guli. Guli, guli, guli. Guli ini kelereng ya? Kelereng ya? Guli itu kelereng.
Kelereng itu ya berarti gundu. Gundu kelereng. Ya, guli ini kata lain dari kelereng. Oke, oke. Lanjut. Peluk. Peluk. Apa itu peluk? Nah, peluk ini cek lagi KBBI. Jadi emang gue tuh bukan yang pinter banget di kebandaraan. Gue juga nggak banyak bendara bahasa gue, tapi emang gue sering cek aja KBBI. Ya, cek KBBI. Keluk itu apa? Keluk itu secara arti sesuatu yang melengkung. Ya nggak? Sesuatu melengkung. Melengkung. Nah, sesuatu yang melengkung itu berarti apa? Kelok kan? Ya nggak? Melengkung. Kalau lengah, nggak berputar, nggak lurus, apalagi sederhana. Ini kan kelok itu kata lainnya artinya kan sesuatu yang melengkung. Jadi lebih ke kelok. Eh, lanjut. Limbung. Nah, kalau lu nggak tahu limbung, coba cari. Misalnya lu nggak tahu nih KBBI-nya, cari aja opsi yang mirip-mirip. Goyah, tegas, tetap, stabil. Tegas, tetap, tetap sama stabil, mirip. Ya nggak? Mantap. Apalagi nih? Mantap, tegas. Tegas, tegas, mantap, stabil. Antara kalau kita lihat tegas sama ini tetap sama stabil, ini beda banget sama goyah. Ya, berarti kemungkinan jawabannya A. Oke, tidak setimbang. Tidak setimbang ya. Tidak seimbang itu goyah. Nah, berarti kemungkinan jawabannya A. Ada beda dengan tetap dan stabil. Misalnya lu nggak tahu mantap sama tegas, ya cari aja yang paling beda. Ya, tidak mantap. Ya, goyah itu tidak mantap ya, sama lah. Lanjut. Praktik. Praktik. Praktik apa? Nah, mungkin ada yang udah tahu ya, praktik ini berasal dari bahasa Inggris, udah paling practice, ya, bahasa Inggris ya, practice itu menerapkan, mengaplikasikan, menerapkan, pelaksanaan, ya nggak? Bahasa Inggris ya. Oke, berarti mana yang cocok? Dari pelaksanaan. Oke, memperlakuan, ke perkiraan, prediksi, pembuktian bukan, pengabdian apalagi. Oke, gua terus deh. Ini kayak perbuatan, bisa perbuatan menerapkan teori, maka ada praktikum. Nah, berarti dia menerapkan teori yang dia diajarin. Terus bisa pelaksanaan, ya bisa melaksanakan teori yang diajarkan. Itu praktikum kan. Ya nggak? Terus kalau misalnya tips, oh ya, tipsnya tipsnya mungkin 6 ya. Buat buat kalimat. Buat kalimat menggunakan kata tersebut. Ya, nanti lu bisa cek kalimat-kalimatnya. Jadi emang harus sering-sering buat kalimat, terus kayak sering-sering baca sih. Contohnya itu sih, biar lu bisa tahu gimana cara penggunaan kalimatnya. Itu yang penting. Oke, lanjut. Nomor 10, likuidasi. Nah, ini kan di bidang ekonomi ya. Likuidasi di bidang ekonomi. Ya, nggak? Ya, mungkin kalau kalian anak sosum lebih tahu ini tuh berasal dari kata liquidate. Ya, nah berarti kan proses ini kayak proses pembubaran perusahaan ya. Nah, berarti yang cocok ya ini adalah pembubaran di bidang ekonomi. Oke, gimana? 10 soal udah bisa. Kita kerjakan, kita coba lagi.
20 soal lagi. Oke, sekarang kita coba absah. Ya, absah. Absah ini sah, ya nggak? Sah berlaku, ya nggak? Sah ini absah, sah, udah ditetapkan, ya sudah ditetapkan, tapi bukan tetap, ya nggak? Udah absah, sudah deal, ya nggak? Berarti lebih ke berlaku. Ya, kalau tetap berarti diam, beda dengan ketetapan, ya nggak? Hukum, maya, maya bukan, maya itu semu, ya apalagi peraturan ataupun hukum. Beda. Oke, lanjut. Adagium. Adagium. Adagium itu eh, pepatah. Nah, ini katanya pepatah atau peribahasa deh. Peribahasa. Ya, zaman sekarang tuh namanya peribahasa. Oke, berarti jawabannya A. Patah atau peribahasa. Lanjut, tinggal cek KBBI ya. Cek KBBI. Lanjut, adiksi. Adiksi. Kayaknya ada ya di file itu. Adiksi ini ketergantungan. Ya, nggak? Ketergantungan. Ketergantungan. Candu. Ya, nggak? Adiktif, adiksi. Ya, candu, ketagihan. Nah, ini kan sama ya. Nanti ke C. Oke. Nah, beda ya. Ketagihan sama tagihan beda ya. Tagihan, ketagihan. Beda ya. Hati-hati. Tagihan tuh kayak bon, kayak utang, daftar utang gitu loh. Jadi mereka beda dengan ketagihan. Lanjut. Nomor 4 dulu. Aral. Aral itu rintangan. Oke. Rintangan. Terus kata lain dari rintangan apa? Mulus? Enggak. Lancar? Lagi. Stabil? Berhasil? Apakah dia rintangan? Bukan. Enggak. Berarti kemungkinan dia alangan. Oke. Oke, lanjut. Asumsi. Kita berasumsi. Asumsi. Asumsi itu pikiran, ya nggak? Bukan pendapat ya. Kayak pikiran kita nih. Ya nggak? Oke, lebih ke pikiran. Kita berasumsi. Yang kita pikirin gitu ya. Kalau tanggapan, menurut gua nggak. Oke, bukan pendapat. Oke, asa, peluh, cerita apa lagi? Oke, lebih ke pikiran yang kita bikin. Asumsi kita, oke? Lanjut. Baku. Baku ini kan kayak dasar, kan standar. Menjadi pokok. Ya nggak? Baku, kalimat baku berarti kalimat yang standar. Yang nggak standar KBBI. Ya, lebih ke standar. Oke, cek KBBI lagi. Oke, nanti yang sisanya kalian cari sendiri ya. Apa itu normal, apa itu pertama. Nanti sisanya kalian cari sendiri. Oke, cut. Bibliografi. Apa tuh? Bibliografi. Itu kayak, nah, grafi. Ada kata graf.
Berarti kayak daftar, daftar, daftar gitu kayak daftar biografi. Biografi kan berarti kan daftar diri. Kalau bibliografi, nah berarti itu yang kata berhubungan dengan daftar. Daftar berarti kemungkinan daftar pustaka. Ya, bukan mendaftar ya, tapi daftar kayak biografi kan daftar diri kan. Biografi, geografi. Nah, kata-kata grafi ini kan geonya, geologi, tentang bumi, daftar ilmu yang mempelajari tentang geologinya. Ya nggak? Oke, kata-kata itu bisa kita cari. Lanjut, buayan. Buayan itu kayak membuai. Ayunan, buayan, ayunan, kasih sayang, rayuan, buayan, bisa jadi, perasaan, buayan, enggak, tugas, enggak. Nah, antara ayunan atau rayuan. Nah, ini agak bingung nih. Nah, kalau kita cek, coba kita cek KBBI dulu ya. Cek KBBI, buayan itu apa? Jadi mau harus sering-sering. Buayan. Buayan tuh, ini ayunan ya. Ini bisa ayunan, bisa hasil buai, bisa bandul. Bandul ya. Oke, lanjut. Berarti lebih ke ayunan. Oke, lanjut. Citra. Citra itu rupa. Rupa atau gambaran. Ya, oke. Berarti lebih wajah enggak, tampang enggak, paras. Lebih ke rupa ya. Oke, lanjut. Dekadensi. Dekadensi. Oke, dekadensi. Dekadensi. Atas dua pengucapan dekadensi. Coba kita lihat opsi-opsinya. Kemajuan, kemunduran, keterbelakangan, keberhasilan, ini mirip, ketergantungan, kemunduran atau keterbelakangan. Kemunduran, keterbelakangan. Nah, kalau kita lihat kemajuan sama keberhasilan ini, lihat mirip, mirip kan? Berarti yang beda dengan kemajuan dan keberhasilan lebih ke kemunduran. Oke, cari yang paling beda aja dari yang sama. Ya, kemajuan, keberhasilan. Oke, cari yang beda. Kalau misalnya lu nggak sering ngecek. Lanjut, epidemi. Karena ada pandemi, ada epidemi. Oke. Nah, epidemi ini kalau lo mau tahu dia itu penyakit menular dengan cepat di daerah luas. Nah, ya. Oke, berarti lebih cocok ke wabah. Pandemi itu kayak wabah, epidemi. Kalau pandemi beda lagi. Kalau pandemi itu nanti banyak korban, tapi lebih skala lebih luas lagi. Oke, oke. Lanjut. 12. Fusi. Fusi. Kalau nonton Dragon Ball, masih ingat nggak? Fusion. Masih ingat? Ya, di Dragon Ball ya. Dragon Ball lagi. Ya kalau lu, apa ya? Yang Dragon Ball sih sebenarnya yang gue inget ya. Fusion kayak Goten, ya Gohan. Nah, kalau Fusion tuh Goku ya. Ini tuh gabungan. Mereka bergabung kan? Ya enggak fusion. Nah, berarti
Gabung berarti jawabannya apa, persatuan, pemisahan. Nah, lebih ke peleburan menjadi satu. Kan jadi satu kan mereka. Lebih ke peleburan dibanding pemersatu. Kalau pemersatu tuh kurang. Ya, ini mirip-mirip sama peleburan tapi menurut gue lebih ke peleburan menjadi satu gitu loh. Menjadi satu orang. Nah, itu doang yang gue ingat. Nah, lanjut deh. Imla. Imla. Cari yang beda deh. Baca keras, rapi, atur. Atur, rapi. Mirip. Oke. Baca, baca. Baca. Coba kita cari KBBI deh. Coba kita cek KBBI ya. Kita cek KBBI. Imla itu. Oke. Kalau kita cek KBBI ya. Kita cek KBBI itu. Dibaca keras agar dapat ditulis oleh orang. Gitu ya, secara pengertian di KBBI. Berarti lebih ke dikte ya. Sinonim ke dikte karena bisa biar dapat ditulis sama orang. Dikte, mendikte. Nah, lanjut. 14. Ingsut. Ingsut. Geser pelan, jatuh, pecah. Jatuh, pecah. Jatuh, pecah. Hilang. Mungkin lebih ke bergeser. Jatuh, pecah, geser. Ya, mungkin lebih ke bergeser kali. Kalau kayaknya lebih ke bergeser. Kalau CKBBI, coba kita cek BBI ya. CKBBI ini tuh coba kita cek. Ini geser sedikit-sedikit. Oke. Berarti lebih ke D. Lanjut. 15. Casual. Ya. Casual berarti kan ya lu tau lah bagian fashion itu kayak sederhana. Ya enggak? Oke, fashion. Oke, lanjut. Komprehensif. Komprehensif tuh lebih ke luas, terus lebih lengkap, ya, lebih tahu banyak gitu loh, komprehensif. Lebih ke D, lengkap. Oke, lanjut. 17. Leksikon. 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 Coba kita lihat bahasa, kiasan, peribahasa, bahasa sama peribahasa. Wah, ini enggak. Indeks, peribahasa, kiasan, enggak. Mirip. Terus kosakata atau indeks. Kiasan, peribahasa, bahasa enggak. Antara kosakata atau indeks. Nah, coba kita cari leksikon di KBBI ya. Kita cek KBBI-nya. Di KBBI itu leksikon itu daftar istilah. Daftar istilah, terus kamus sederhana, bisa juga kosakata. Oke, berarti kemungkinan jawabannya A. Oke, lanjut. 18. Majasi. Majas berarti tidak sederhana. Atau majas berarti kayak hiasan kan? Hiasan kata gitu ya? Hiasan persamaan, iya nggak? Kalau tahu kata dasarnya kan majas,
berarti lebih ke hiasan. Oke, hiasan, bukan kiasan ya, beda. Bentar, hiasan, oh enggak, hiasan, hiasan, hiasan. Kalau hiasan tuh kayak barang-barang di rumah, jadi hiasan. Oke, hiasan, kiasan, kayak nama jas, paper bola, segala macam. Lebih ke kiasan kan, makna kiasan. Oke, mala, mala, mala ini malapetaka, ya nggak? Malapetaka, masih ingat malapetaka? Nah, berarti kan kayak bencana kan, karena malapetaka yang sering banget digunain. Berarti mala ini bisa kita artikan kayak bencana, bencana, terus kayak celaka, ya nggak sih? Kayak malapetaka, kata ya sering banget lu ketemuin, ya nggak? Berarti bencana. Nah, bagi ke bencana B. Lanjut, soal terakhir, soal ke 30 kita, moratorium. Moratorium, moratorium, sedang di moratorium. Mufakat enggak, ini kayak kayak bangunan di moratorium. Pemakzulan enggak, peruntukan perizinan enggak, persetujuan enggak. Hanya lebih ke penundaan deh. Oke, kayak penangguhan, penundaan, ya itu pernah keluar di berita kayaknya di moratorium. Oke, dah segitu aja. Pokoknya emang harus sering-sering cek ke KBBI sih. Sering-sering baca novel, baca dan cek KBBI. Itu guna banget buat ini. Apalagi kalau misalnya utul UGM, kalau misalnya lo mau utul UGM nih, kalau mau utul UGM ini, tipe soalnya gitu-itu aja. Yang keluar biasanya pernah keluar lagi di beberapa tahun yang lalu. Oke, jadi kalau mau utul UGM, bisa lo pelajari soal-soal tahun sebelumnya, biar soal-soal sinonim itu bisa dikerjakan. Oke, udah segitu aja dari aku. Jangan lupa di follow di akun YouTube gue. Nanti kita akan banyak lagi seri-seri dari pembahasan ini.